Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ghulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pada seorang pemuda kecil. "Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangannya, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapan." Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia yang paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam dukamu. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Pemuda beruntung itu bernama Abdullah bin Abbas, atau biasa dikenal dengan Ibnu Abbas. Begitu ia biasa dipanggil. Dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak kata pepatah, sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Kekeraban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya seluas padang pasir, keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun. Kasihnya seperti oase di tengah Sahara. Hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Suatu ketika benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Malam itu ia sengaja menginap di rumah bibinya Maimunah binti Al-Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang malam ia berjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menunaikan salat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. "Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir tentang kitabmu." Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia. 13 tahun umurnya. Semasa hidupnya Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang menjadi panutannya kini telah tiada. Walau demikian, ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan. Ibnu Abbas segera bangkit dari kedukaan. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang. Maka ia pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya para sahabat-sahabat senior. Dia bertanya terhadap apa saja yang perlu ditimbanya. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat yang seusia dengannya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Mereka merasa tidak yakin apakah para sahabat senior itu mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak. Walau demikian, Ibnu Abbas tak patah arang. Ia ketuk satu-satu pintu-pintu dan berpindah ke pintu-pintu yang lain. Dari rumah-rumah para sahabat Rasulullah, tak jarang ia harus tidur di depan rumah mereka karena para sahabat tengah istirahat. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah. "Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemuimu?" kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda," jawabnya. Demikianlah
kehidupan Ibnu Abbas hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya tak berimbang dengan usianya. Ada yang bertanya tentangnya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini wahai Ibnu Abbas? Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang begitu suka berpikir. Demikian jawabnya, karena ketinggian ilmunya itulah ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat-sahabat senior. Umar bin Al-Khattab misalnya selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberi julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah SAW yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu. Di usianya yang ke-71 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya saat itu. Umat Islam benar-benar kehilangan seseorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya terhadap Ibnu Abbas. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan motivasi kita untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak malu bertanya terhadap suatu kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.